Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalinda. Saya dari kampus STKIP PM Bangko. Saya dari Prodi Biologi semester 5. Baik, di sini saya akan sedikit berbagi kepada teman-teman dengan mata kuliah Profesi Kependidikan. Di sini kita akan membahas 6 materi masalah profesi kependidikan. Baik, kita masuki materi kita yang pertama, yaitu ada esensi dan ranah profesi kependidikan. Di sini ada tiga subpokok pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu ranah profesi kependidikan, yang kedua guru dan tenaga kependidikan profesional, yang ketiga profesi dan prinsip-prinsip profesionalitas. Di sini kita masuki yang pertama, ranah profesi kependidikan. Di sini ada dua macam. Yang pertama yaitu profesi pendidik, yang kedua profesi tenaga pendidik. Profesi pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, instruktur, tutor, pamong belajar, dan lain sebagainya yang berpartisipasi dalam tenaga kependidikan. Nah, yang kedua yaitu profesi tenaga pendidik adalah anggota masyarakat yang berperan sebagai mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di mana di dalamnya pendidik. Yang kedua yaitu guru dan tenaga kependidikan profesional. Nah, sesuai peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru, tentang sebutan guru. Di sini ada 3 guru, baik guru yang pertama guru kelas, guru bidang studi, maupun guru bimbingan konseling atau guru bimbingan karir. Nah, yang kedua guru dengan tambahan kepala sekolah. Yang ketiga guru dalam jabatan pengawas. Nah, subpokok yang terakhir yaitu profesi dan prinsip-prinsip profesionalitas. Profesionalitas atau profesionalisme dalam suatu jabatan ditentukan oleh 3 faktor penting. Yang pertama, memiliki keahlian khusus yang dipersiapkan oleh program pendidikan keahlian atau spesialisasi. Yang kedua, kemampuan untuk memperbaiki kemampuan atau keterampilan dan keahlian yang dikuasainya. Nah, yang terakhir, penghasilan dan yang memadai sebagai imbalan terhadap keahlian khusus yang dimilikinya. Nah, jadi itu adalah materi dengan judul esensi dan ranah profesi kependidikan. Kita lanjut dengan materi kita yang kedua, yaitu materi kita yang kedua dengan judul profesi supervisi kependidikan. Nah, pengertian supervisi ini secara garis besar adalah pengawas di bidang kependidikan. Nah, tujuan umum supervisi memberikan bantuan teknis dan bimbingan kepada guru dan staf agar personil tersebut mampu meningkatkan kualitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas dan melaksanakan proses belajar mengajar di sekolah. Nah, di sini ada fungsi supervisi. Fungsinya meningkatkan mutu pembelajaran, ruang lingkupnya sempit, hanya tertuju pada aspek akademik, khususnya yang terjadi di ruang kelas ketika guru sedang memberikan bantuan dan arahan kepada siswa. Yang kedua, fungsi memicu unsur yang terkait dengan pembelajaran lebih dikenal dengan nama supervisi administrasi. Yang terakhir, fungsi membina dan memimpin. Nah, peran supervisi pertama yaitu koordinator, konsultan, pemimpin kelompok, evaluator, dan yang terakhir evaluator. Nah, teknik supervisi ini, taktik supervisi kependidikan bisa kita sampaikan dengan teknik perorangan. Misalnya, kunjungan kita ke kelas, observasi kelas, dan wawancara secara individu. Nah, yang kedua yaitu ada teknik kelompok. Ini bisa kita adakan dengan pertemuan secara garis besar seluruh kelas, misalnya kelas 1 sampai kelas 6 kalau itu untuk SD. Nah, terus diskusi kelompok bisa kita bagikan kelompok A, B, dan C, 3 dan D dan seterusnya. Nah, yang terakhir adalah penataran dan ada juga seminar. Seminar bisa kita laksanakan di kampus, di kelas maupun di aula, luang yang luas. Jadi bisa berkumpulnya banyak orang. Nah, jadi itu adalah penjelasan dari materi kita yang kedua dengan judul profesi supervisi kependidikan. Nah,
kita masuk dengan materi kita yang ketiga, yaitu profesi bidang kepala sekolah. Nah, pengertian kepala sekolah adalah seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat di mana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang memberi pelajaran, yang menerima pelajaran. Nah, ini sesuai dengan pendapat Wahjo Sumijo 2011-83. Nah, ini tugas kepala sekolah. Tugas kepala sekolah diantaranya adalah sebagai pendidik dan pemimpin di dalam melakukan fungsinya sebagai edukator. Kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan di sekolahnya. Nah, kepala sekolah merupakan pejabat yang profesional dalam organisasi sekolah yang bertugas mengatur semua sumber organisasi dan bekerjasama dengan guru-guru yang mendidik siswa dan mencapai tujuan kependidikan. Peran kepala sekolah sebagai pemimpin yang menyelenggarakan pendidikan mempunyai posisi sentral dan strategis, khususnya dalam menjadikan tujuan pendidikan nasional sebagai prioritas utama yang harus dijangkau secara optimal. Nah, fungsi kepala sekolah ini pertama ada edukator, yang kedua manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, motivator, wirausaha, dan yang terakhir wirausaha. Jadi fungsi kepala sekolah itu bukan hanya untuk memimpin saja, bukan hanya untuk membimbing atau memimpin guru dan staf yang ada di sekolah saja. Jadi peran kepala sekolah ini sangat banyak ya, dari edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, motivator, dan wirausaha. Nah, jadi itu adalah penjelasan materi kita yang ketiga dengan judul profesi bidang kepala sekolah. Materi kita yang ketiga, yang keempat, yaitu keprofesian bimbingan konseling, atau yang sering kita ketemui di sekolah itu SMP atau SMA, itu ada guru BK atau guru BP ya. Nah, bimbingan layanan BK yang pertama yaitu bidang bimbingan pribadi atau BP tadi yang saya sebutkan, adalah bidang bimbingan yang meliputi pemanfaatan keimanan, profesi diri, bakat, minat, pemahaman, kelemahan diri, kemampuan pengambilan keputusan sehingga dapat merencanakan kehidupan yang sehat. Nah, yang kedua yaitu bidang bimbingan sosial, adalah bidang yang meliputi kemampuan dan komunikasi, berargumentasi, bertingkah laku sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di rumah dan masyarakat. Ini juga berlaku untuk kita ya, untuk seluruh siswa dan mahasiswa, maupun ini balik lagi ke individunya, mau atau tidaknya dia berperilaku baik. Nah, ini juga kita juga dituntut untuk berkomunikasi, berargumentasi, bertingkah laku sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di rumah dan di masyarakat. Intinya kita dituntut untuk bertingkah laku dan berkomunikasi dengan orang secara baik, secara sopan. Nah, yang ketiga ada bidang bimbingan belajar, yaitu bimbingan yang meliputi pemantapan sikap yang sesuai dengan kondisi psikis, sosial, budaya yang ada di masyarakat. Nah, di sini ada adat istiadat yang ada di masyarakat, itu tidak boleh kita langgar, tidak boleh kita langgar, jadi harus kita patuhi. Itu juga berguna untuk kebutuhan kita secara pribadi. Nah, yang keempat ada bimbingan karir, adalah bidang yang meliputi kemantapan pemahaman diri berkenan dengan kecenderungan karir yang hendak dikembangkan dan dipilih. Misalnya, kita ada bakat di daerah musik, di bagian musik. Nah, jadi kita bakalan dituntun untuk menemui BK. Nah, ini guna untuk mengembangkan apa bakat kita, mengembangkan hobi kita.
Nah, yang kelima ada bimbingan menggunakan waktu. Tujuan dari jenis bimbingan ini adalah untuk membantu siswa dalam menggunakan waktu senggang dengan mengisi kegiatan-kegiatan yang membawa hasil atau yang bermanfaat dirinya maupun di lingkungannya. Intinya untuk kegiatan yang positif. Nah, peran guru dalam bimbingan dan konseling ini adalah kunci dalam kegiatan bimbingan yang sebenarnya dalam kasus kelas. Jadi guru ini sangat berperan penting untuk bimbingan konseling ini. Nah, peranan kepala sekolah dalam program bimbingan dan konseling ini merupakan petugas utama dalam organisasi administrasi program bimbingan dan konseling. Ia memegang peranan penting dan menentukan baik sebagai pimpinan sekolah maupun sebagai anggota dewan bimbingan. Nah, jadi sesudah guru itu ada lagi kepala sekolah yang akan menindaklanjuti bimbingan dan konseling. Kita lanjut. Fungsi dalam organisasi kepala sekolah ini adalah harus mengatur program sekolah sedemikian rupa sehingga tersedia waktu untuk pelaksanaan sebagai kegiatan bimbingan. Nah, yang kedua, fungsi dalam administrasi kepala sekolah harus mempersiapkan segala fasilitas dan perlengkapan yang akan digunakan dalam kegiatan bimbingan, mulai dari mempersiapkan formulir-formulir catatan kumulatif atau daftar pribadi, menyediakan ruangan serta perlengkapan lainnya yang diperlukan. Nah, jadi di sini peran kepala sekolah itu lebih penting ya, lebih banyak daripada guru bimbingan dan konseling. Jadi itu adalah penjelasan dari materi profesi keprofesian bimbingan konseling. Nah, pada materi keempat ini semoga rekan-rekan semua paham dan kita lanjut ke materi yang kelima. Kita lanjut dengan materi kita yang kelima, yaitu reformasi kependidikan. Nah, reformasi kependidikan ini bisa juga adalah manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah atau dalam terminologi bahasa Inggris lazim disebut dengan school based management. Nah, dipahami sebagai salah satu alternatif pilihan formal untuk mengelola penyelenggaraan pendidikan yang terdesentralisasi dengan menempatkan sekolah sebagai unit utama peningkatan kualitas pendidikan. Nah, di sini manajemen berbasis sekolah adalah manajemen sekolah merupakan suatu bentuk upaya pemberdayaan sekolah dan lingkungannya untuk mewujudkan sekolah yang mandiri dan efektif melalui optimalisasi peran dan fungsi sekolah sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan bersama. Nah, diarahkan pada peningkatan kualitas pembelajaran dengan mendayagunakan segala sumber yang ada di lingkungan sekolah. Tujuan manajemen sekolah menurut Supriyono Subakir, tujuan utama peranan manajemen sekolah adalah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dan meningkatkan relevansi pendidikan di sekolah dengan adanya wewenang yang lebih besar dan lebih luas bagi sekolah untuk mengelola urusannya sendiri. Nah, menurut E. Mulyasa, tujuan manajemen sekolah adalah peningkatan efisiensi antara lain diperoleh melalui keleluasan mengelola sumber daya dan berpartisipasi masyarakat dan menyederhanakan birokrasi. Nah, fungsi manajemen sekolah memberikan kebebasan dan kekuasaan yang besar pada sekolah disertai seperangkat tanggung jawab dengan adanya otonomi yang memberikan tanggung jawab pengelolaan sumber daya dengan pengembangan strategi manajemen sekolah sesuai dengan kondisi setempat. Nah, sekolah dapat lebih meningkatkan kesejahteraan guru sehingga dapat lebih berkonsentrasi pada tugas,
Keleluasan dalam mengelola sumber daya dalam menyetarakan masyarakat untuk berpartisipasi, mendorong profesionalisme kepala sekolah dalam peranannya sebagai manajemen maupun pemimpin sekolah. Ada lagi prinsip-prinsip manajemen sekolah. Yang pertama ada prinsip ekuifinalitas, yang kedua prinsip desentralisasi, yang ketiga prinsip sistem pengelolaan mandiri, yang keempat prinsip inisiatif sumber daya manusia. Nah, ada lagi pedoman pengelolaan sekolah atau madrasah. Nah, yang pertama yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan, yang kedua kalender pendidikan atau akademik, yang ketiga struktur organisasi sekolah atau madrasah, yang keempat pembagian tugas di antara pendidik, yang kelima pembagian tugas di antara tenaga kependidikan. Nah, yang keenam peraturan akademik, yang ketujuh tata tertib di sekolah, yang kedelapan kode etik, yang kesembilan biaya operasional sekolah atau komite. Nah, kita lanjut peran dan fungsi Dewan Pendidikan dan komite di sekolah. Nah, fungsi Dewan Kependidikan. Dewan Pendidik berfungsi sebagai berikut. Yang pertama itu mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Yang kedua melakukan kerjasama dengan masyarakat. Yang ketiga menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. Nah, yang keempat memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah atau DPRD mengenai yang pertama, sini ada kebijakan dan program pendidikan. Yang kedua, kriteria tenaga daerah dan dalam bidang pendidik. Yang ketiga ada kriteria tenaga kependidikan khususnya guru, tutor, dan kepala sekolah. Nah, yang keempat kriteria fasilitas kependidikan. Yang kelima mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan kebijakan. Nah, terus peran komite sekolah. Peran komite sekolah pertama memberikan pertimbangan advisory agency dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. Nah, yang kedua pendukung, yang ketiga pengontrol, yang keempat mediator. Fungsi komite sekolah. Nah, tadi peran, yang sekarang fungsi. Pertama mendorong, yang kedua melakukan kerjasama dengan masyarakat, yang ketiga menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. Nah, baik, itu adalah penjelasan tentang materi kita yang kelima, reformasi kependidikan. Nah, semoga saudara-saudara semuanya paham dengan penjelasan yang saya sampaikan. Jadi kita masuk dengan materi kita yang keenam, yaitu materi kita yang terakhir adalah perubahan pendidikan untuk meningkatkan SDM. Nah, jadi yang dimaksud dengan pendidikan adalah proses yang membebaskan. Nah, pendidikan yang membebaskan adalah upaya untuk memperoleh pengetahuan dan menjadi proses transportasi yang diuji dalam kehidupan nyata. Sistem pendidikan yang bersifat delivery system, sistem penyampaian atau pemberitaan, ini praktek pendidikan yang mengalir di atas ke bawah, top down. Nah, proses pembelajaran menjadi terbelenggu selama proses pembelajaran siswa bersifat pasif dan cenderung tidak dapat menggunakan pendapat dan mengeluarkan ide-ide kreatif selama proses pembelajaran dan menghasilkan anak yang penurut dan ketergantungan terhadap guru. Nah, jadi pada saat proses pembelajaran alangkah lebih baiknya kita sering menanyai siswa, sering menanyai murid, kita paham atau tidaknya atau ada kendala lain. Nah, di sini
komunikasi atau bertukar pendapat antara guru dan siswa itu sangat diperlukan dalam sistem belajar mengajar. Ini gunanya untuk menciptakan supaya ruang pembelajaran kita itu aktif dan siswa pun berani berbicara dengan mengeluarkan ide-ide yang ada di dalam otak mereka, ide-ide kreatif yang sangat kita harapkan. Jadi ini juga melatih supaya murid bisa berani berbicara, bisa lebih leluasa untuk mengeluarkan pendapat, maupun jadi kita di sini bisa menghasilkan siswa ataupun murid yang berguna gitu, yang berani dan tidak takut berbicara di depan umum. Nah, yang kedua, pendidikan sebagai proses pencerdasan. Ini dari keluarga, masyarakat, baru ke sekolah. Ini dari keluarga. Nah, yang berperan penting dalam proses pencerdasan anak itu yang berperan penting adalah keluarga. Kenapa dikatakan keluarga? Karena anak dari kecil sampai besar, sampai tumbuhnya dewasa, itu lebih dekat dengan keluarga. Sedangkan di sekolah itu bisa mereka dapatkan dari umur 4 tahun dari PAUD, dan 7 tahun baru menuju SD. Nah, dan di sekolah pun itu hanya siang, dari jam 6 sampai jam 12 siang. Nah, selebihnya anak akan lebih cenderung berada di rumah dan lebih cenderung banyak melihat apapun yang orang tua mereka lakukan dan keluarga dekat mereka lakukan. Nah, ini sangat baik untuk kita ketahui. Anak akan selalu meniru apapun yang orang tuanya lakukan. Nah, anak ini cenderung cepat untuk mencontohkan apapun yang mereka lihat di kalangan terdekat mereka. Jadi alangkah lebih baiknya untuk mendidik anak-anak kita berusaha untuk memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita. Nah, misalnya dari contoh kecil, membuang sampah itu tidak sembarangan dan lain sebagainya. Nah, itu baru ke sekolah dan masyarakat. Nah, jadi kalau di sekolah yang berperan penting ini tadi yaitu guru, dosen, maupun lain sebagainya. Nah, jadi dan di masyarakat itu anak-anak juga berperan penting gitu ya. Anak-anak juga cepat untuk melihat dan mencontoh apapun yang mereka lihat di kalangan masyarakat, apalagi kalangan terdekatnya seperti tetangga dan lain sebagainya. Nah, di sini dari keluarga tadi, kurangnya perhatian orang tua, menyuap pihak sekolah, pemaksaan hak, menyuruh anak mencari nafkah, kerja dalam mendidik. Nah, itu sangat tidak baik ya untuk kecerdasan anak. Nah, kita lanjut materi kita yang terakhir dengan judul perubahan pendidikan untuk meningkatkan SDM. Nah, jadi yang pertama yaitu pendidikan sebagai proses pembebasan adalah upaya untuk memperoleh pengetahuan dan menjadi proses transportasi yang diuji dalam kehidupan nyata. Yang kedua, pendidikan sebagai proses pencerdasan. Nah, banyak pihak yang mengecam pendidikan kita dirasakan sebagai sebuah proses pembodohan. Hal ini tidak hanya terbatas sebuah proses di sekolah saja, tetapi juga terasa sekali dalam praktik kehidupan masyarakat. Yang menjadi masalah adalah mereka yang menjadi penyebab kebodohan ini tidak merasakan bahwa ia telah melakukan pembodohan kepada masyarakat. Yang ketiga, pendidikan menjunjung hak anak. Nah, di negara kita, hak anak terkesan terampas. Hal ini disebabkan karena masyarakat pendidikan sekolah sebagai panggung pentas, bukan sebagai tempat latihan maupun laboratorium belajar. Pembelajaran di sekolah diharapkan oleh seorang orang tuanya memperoleh ranking atas. Sistem ranking atas di sekolah mengacu masyarakat untuk memperoleh persepsi yang salah tentang pendidikan di sekolah. Nah, yang keempat, pendidikan menghasilkan tindak kedamaian. Melalui proses pembelajaran, mereka diharapkan memperoleh pengalaman memecahkan masalah.
serta memperoleh pengalaman pengembangan potensi mereka serta melaksanakan pekerjaan dengan baik dan mampu bekerja sama dalam kemandirian. Yang kelima, pendidikan membangun watak persatuan. Pembelajaran yang dimanfaatkan adalah pembelajaran sejarah, yaitu membangun kesadaran serta kita untuk memahami karakteristik tanah air dan cinta tanah air, serta mampu membangun sikap dan kesadaran persatuan. Yang ketujuh, pendidikan menghasilkan manusia demokratis. Pendidikan ini masih berkesan otoriter, baik manajemen interaksi maupun transaksi, proses, kedudukan maupun substansinya. Apabila kita semua menjadi pejabat, maka seakan-akan kita telah memiliki modal dalam hal. Nah, yang kedelapan, pendidikan menghasilkan manusia yang peduli terhadap lingkungan. Sikap otoriter dalam sistem pendidikan yang membuat anak menjadi patuh, seperti membuang sampah pada tempatnya, ramah terhadap lingkungan, tergantung kinerja pendidik, berhasil atau tidak dalam mendidik. Sekolah bukan satu-satunya yang instrumen pendidikan. Undang-undang pendidikan sekolah bukan sistem pendidikan nasional, hanya mengatur sistem pendidikan di sekolah murid, mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Nah, yang terakhir, pendidikan anak berwawasan integratif, menjadi manusia terdidik yang berilmu dan pengetahuan yang sekaligus sebagai manusia beriman. Nah, jadi itu adalah penjelasan dari materi kita dari yang pertama sampai yang terakhir. Adapun lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Rosalinda dari kampus ITKIP IPM Bangko Prodi Biologi semester 5. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.